Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita 1 bulan yang lalu ya bertemu, sekarang bertemu lagi saudara dalam keadaan baik dan dalam keadaan pemeliharaan Tuhan atas kita. Kita sudah menyanyi, menyembah, dan mendengarkan kesaksian. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, saudara, di dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, judul firman Tuhan adalah To Be Like Jesus. Menjadi seperti Yesus, saudara. Nah, dari judul ini mungkin kita berpikir mana mungkin, mana bisa. Ya, Yesus kan Allah, tapi jangan lupa dia juga manusia yang berbeda dengan kita. Kalau kita orang berdosa, Yesus tanpa dosa. Nah, menjadi Yesus dalam hal apa? Kalau dalam segi kealahannya jelas tidak mungkin, saudara. Tapi kita akan merenungkan menjadi seperti Yesus dalam hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Satu contoh, Tuhan memberikan ayat ya, memberikan firman-Nya, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakku yang di surga sempurna. Mungkin kita berpikir bagaimana mungkin bisa sempurna? Oh, besok ketika di surga kita semua sempurna karena kita sudah disempurnakan. Tapi Yesus mengatakan dalam konteks di dunia, saudara. Ketika dia mengatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna, saudara mesti lihat itu Injil Matius 5 ya, ayat 48. Nah, saudara mesti lihat ayat paralelnya di dalam Lukas. Saudara, ternyata di dalam Lukas dikatakan apa? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakku yang di surga murah hati. Jadi, kesempurnaan di dunia ini ukurannya adalah ketika saya dan saudara bermurah hati, saudara. Ya, berkemurahan kepada orang lain. Itu sudah dilihat di mata Tuhan, saya dan saudara adalah orang yang sempurna, saudara, ketika masih hidup di dalam dunia. Nah, hari ini kita lihat Lukas 4 ayat 16 sampai 20 yang berbunyi demikian. Ayatnya dari situ ya. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Terjemahan baru berhenti sampai di situ ya. Terjemahan literal menambahkan, ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan hati yang hancur. Itu tidak ada di terjemahan baru ya. Lalu 19 untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Yesus. Amin. Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ya, kalau kita lihat, saudara, semua mata tadi dikatakan ya tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang menyebabkan, saudara, semua orang fokusnya kepada Yesus? Nah, mari kita melihat. Sebelum itu, saudara, Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Benar? Itu waktu pradosa, Kejadian 1 ya. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Itu jauh sebelum jatuh dalam dosa. Tapi ketika dosa ada di dalam dunia dan manusia berdosa, maka Kejadian 5 ayat 3 dikatakan apa? Adam, Hawa melahirkan anak-anak, lalu anak-anaknya itu disebut gambar rupa Adam. Nah, ini bedanya. Sebelum jatuh dalam dosa, gambar rupa Allah. Memiliki sifat, karakter, moral seperti Allah, saudara. Ya, tapi setelah jatuh dalam dosa, dikatakan gambar dan rupa Adam. Sudah bukan gambar dan rupa Allah lagi. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia, maka semua orang percaya yang sudah dilahirkan baru, Roma 8 ayat 29 mengatakan nanti kita akan diubah, saudara. Dan mulai sekarang sudah diubah supaya semakin serupa dengan gambar anak Allah, yaitu serupa dengan gambar Yesus. Jadi saudara boleh merenungkan, ya, dimulai segambar dan serupa Allah, nanti diakhiri segambar dan serupa dengan
Tuhan Yesus. Nah, dalam hal apa, saudara? Dalam hal sifat, karakter saya dan saudara yang semakin hari semakin diubah seperti Kristus. Nah, saya berharap kita boleh memahami hal ini. Di samping kita mengalami pertolongan Tuhan, kesaksian demi kesaksian, pembelaan dan perlindungan pemeliharaan Tuhan, tapi jangan lupa, saudara, ada satu bagian yang lebih penting dari semuanya itu. Apakah itu? Saya dan saudara memiliki sifat, ya, kehidupan, karakter yang harus semakin hari semakin seperti Yesus. Amin, saudara. Itulah orang Kristen, itulah anak-anak Tuhan. Ya, seringkali ilustrasi yang sederhana, anak mirip bapaknya, mirip ibunya, mirip orang tuanya. Betul, saudara. Namanya anak pasti mirip bapaknya, mirip ibunya. Kalau anak itu anaknya. Demikian juga kita. Kita adalah anak-anak Allah. Berarti saya dan saudara harus semakin menyerupai Allah, semakin menyerupai Kristus, saudara. Bukan menyerupai yang lain. Nah, mari kita lihat dalam hal apa kita menjadi seperti Yesus. Yang pertama, saudara, dalam hal kebiasaan. Tadi ayat firman Tuhan mengatakan apa? Kebiasaan Yesus. Coba kita lihat ya, Lukas pasal 4 kembali, saudara. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi sudah lihat, di sini kita menemukan dua kebiasaan Yesus, yaitu pada hari Sabat masuk rumah ibadat, saudara. Kenapa dia masuk rumah ibadat? Apanya beribadah, melayani, bersekutu dengan saudara yang lain. Pada malam hari ini, saudara, biarlah ibadah apa saja namanya menjadi kebiasaan kita. Karena Yesus memiliki kebiasaan masuk dalam rumah ibadah. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk melayani, untuk bersekutu satu dengan yang lain. Seperti komsel kita malam hari ini, saudara, kita beribadah bersama, kita melayani bersama, kita berdoa bersama, kita bersekutu ya satu dengan yang lain. Menurut Ibrani 10 ayat yang ke-25, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, karena hari sudah semakin dekat menanti kepada kedatangan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama Yesus waktu sebagai manusia hidup di dalam dunia memiliki kebiasaan apa, saudara? Beribadah kepada Tuhan. Nah, seringkali sebagai hamba Tuhan, kalau tidak berkhotbah, nggak hadir. Kalau tidak memimpin pujian, nggak hadir. Kalau tidak main musik, nggak hadir. Benar ya, Bapak Ibu? Di luaran begitu, saudara. Ya, di luaran seperti itu. Aku kalau nggak khotbah nggak hadir. Jadi datangnya waktu khotbah saja, datangnya waktu melayani saja. Tapi saudara lihat, Yesus tidak setiap saat, setiap waktu ketika masuk dalam rumah ibadat itu melayani, saudara. Ya, berkhotbah atau mengajar, tidak. Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal 4, dia tidak berkhotbah, tapi dia hanya membaca salinan kitab Yesaya. Bayangkan, saudara. Nah, yang terpenting adalah itu menjadi kebiasaan Tuhan Yesus, dan tentunya malam hari ini sebagai peringatan bagi kita, saya dan saudara harus memiliki kebiasaan yang namanya masuk dalam rumah ibadah. Walaupun kita secara online, katakanlah, saudara, tapi kita harus bukan sekedar nonton ibadah di YouTube, tapi kita benar-benar mengikuti ibadah. Kita secara online pada malam hari ini, kita benar-benar beribadah kepada Dia. Nah, selama hampir 2 tahun, via Zoom, online, YouTube, dan lain sebagainya. Itu akhirnya juga menjadi kebiasaan orang percaya. Oleh sebab itu, kebiasaan yang baik terus kita lakukan. Lalu yang kedua, saudara, kebiasaannya tadi apa? Ayat 16 bagian B, ia membaca Alkitab. Nah, terjemahan lain, ia membaca kitab suci. Artinya kitab suci di situ adalah kitab perjanjian lama. Karena waktu Yesus datang ke dalam dunia di abad pertama, saudara, waktu Yesus melayani, ya lebih tepatnya perjanjian baru belum ditulis. Jadi yang dibaca oleh Yesus, yang dibaca orang Yahudi pada umumnya, ahli Taurat, orang Farisi, itu kitab perjanjian lama. Nah, tapi artinya kita boleh merenungkan. Ternyata membaca kitab suci juga merupakan kebiasaan dari Tuhan Yesus. Kalau saya dan saudara diubah semakin seperti Kristus, menjadi seperti Kristus, biarlah kita juga memiliki kebiasaan apa, saudara? Membaca kitab suci. Amin, saudara. Nah, sederhana ya. Mungkin kadang kita lupa, terlalu sibuk, nggak ada waktu dan lain sebagainya. Tuhan Yesus kurang sibuk apa, saudara? Ya, tapi kita boleh belajar. Ternyata
dia dikatakan oleh firman Tuhan ya, membaca kitab suci. Nah, biarlah ini menjadi kebiasaan kita juga memiliki kebiasaan membaca kitab suci. Kenapa, Saudara? Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang membaca. Ya, bahkan di dalam Wahyu 1 ayat ke-13, ayat yang ketiga dikatakan berbahagialah orang yang membaca, terus apalagi Saudara? Dan yang melakukan. Terjemahan lain bukan hanya berbahagia, tapi diberkatilah. Makarioi, diberkatilah, kata Yunani artinya. Jadi Bapak Ibu lihat, secara rohani kehidupan orang diberkati adalah ketika memiliki kebiasaan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itulah kebiasaan Yesus. Dan saya dan saudara diajar juga memiliki kebiasaan seperti Yesus. Tidak ada di situ kebiasaan yang lain adalah pagi-pagi buta sebelum melakukan aktivitas, dia melakukan kebiasaan berdoa. Kalau ini sudah tidak perlu ditanya lagi ya. Saya percaya kita semua sebelum melakukan aktivitas, kita juga berdoa seperti Yesus. Lalu yang kedua, Saudara, dalam hal apa kita menjadi seperti Yesus? Coba ayat yang ke-18 tadi dikatakan, Saudara, Roh Tuhan telah ada padaku, Ia telah mengurapi aku. Nah, pada malam hari ini, Roh Tuhan telah ada pada kita, sama, karena Ia telah mengurapi aku, Dia telah mengurapi kita semua. Kapan? Kisah Rasul pasal 2, ketika orang banyak itu percaya Yesus. Lebih tepatnya, ketika saya dan saudara lahir baru, maka pengurapan itu sudah ada dalam hidup kita. Dia telah mengurapi. Lalu setelah saya dan saudara dilahirkan baru, diurapi oleh Roh Kudus ya, diselamatkan lebih tepatnya, saudara. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, tadi dikatakan berdampak, berpengaruh. Seperti Yesus hidup dan pelayanannya, berdampak, berpengaruh bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Maka apa yang dia lakukan? Tadi dia mengatakan untuk memberitakan kabar baik, ya, untuk menyampaikan Injil itu, saudara, kepada orang-orang miskin. Nah, ini orang miskin bukan miskin harta, Bapak Ibu. Terjemahan Yunani-nya petokos itu artinya miskin di hadapan Allah. Makanya Matius 5 ayat 3 Yesus berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ialah yang mempunyai kerajaan surga. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Orang berdosa. Orang berdosa di hadapan Tuhan seperti orang yang miskin. Nah, orang berdosa perlu kabar baik, perlu Injil, perlu kabar keselamatan, saudara. Dan bersyukur kita sudah mendapatkan kabar keselamatan itu. Maka saya dan saudara yang sudah diurapi Roh Kudus, kita pun juga bersaksi memberitakan kabar keselamatan itu. Lalu dikatakan membebaskan yang terbelenggu, membebaskan para tawanan. Nah, jadi saudara, orang yang masih hidup di dalam dosa itu bagaikan orang yang terbelenggu dan itu mesti dibebaskan. Siapa yang sanggup membebaskan? Kuasa Injil, saudara. Lalu berikutnya dikatakan mencelikkan mata yang buta. Orang yang berdosa di hadapan Tuhan seperti orang yang buta rohani, tinggal di dalam kegelapan, tinggal di dalam kejahatan. Injil Yohanes mencatat, kalau terang itu datang, maka kegelapan itu akan sirna. Tapi orang-orang itu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, bukankah, saudara, keadaan di sekeliling kita bagikan orang-orang yang buta rohaninya, yang hidup dan tinggal di dalam kegelapan? Maka kehadiran saya dan saudara yang sudah diurapi oleh Tuhan, meneladani Yesus, saya dan saudara seolah-olah mencelikkan mata mereka yang buta. Dan yang terakhir dikatakan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kabar sukacita, damai sejahtera, saudara, kita bagikan pada orang lain. Jadi yang kedua, menjadi seperti Yesus dalam hal yang pertama kebiasaan, yang kedua karena sudah diurapi oleh Roh Kudus, maka kita memiliki kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Lalu yang ketiga, saudara, menjadi seperti Yesus dalam hal apa? Coba saya ulang di dalam ayat yang ke-20 ya, saudara, dikatakan, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan perhatikan, mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Sudah lihat di sebelah kiri layar ada gambar mata, dan yang kedua gambar yang memperlihatkan Yesus berdiri
di mimbar lalu membaca gulungan kitab Yesaya, kemudian mata semua orang tertuju kepada Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Yesus di dalam pelayanannya, dirinya adalah fokus, tujuan utama dari semua pelayanan. Artinya apa, saudara? Ketika hamba Tuhan berkhotbah, apakah jemaat yang mendengar matanya tertuju kepada Tuhan Yesus atau matanya tertuju kepada hamba Tuhan? Artinya apa? Memang yang berkhotbah adalah hamba Tuhan, yang berkhotbah si A, si B, dan lain sebagainya. Tapi maksudnya adalah ketika hamba Tuhan berkhotbah, saudara, yang diingat, saudara, oleh jemaat yang mendengar, itu Tuhannya atau pengkhotbahnya yang hebat. Saudara, khotbah yang gagal total adalah ketika jemaat lebih mengingat pengkhotbahnya daripada mengingat firman Tuhan atau mengingat Tuhannya. Itu khotbah yang gagal, saudara. Itu pelayanan yang gagal. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan, entah berkhotbah, entah mengajar, memimpin pujian, main musik, kor, atau apapun yang kita lakukan, apakah semua jemaat matanya, fokusnya tertuju pada Yesus atau tertuju pada kita? Tertuju kepada Tuhannya atau tertuju pada manusianya? Bisa melihat Tuhan di balik pelayanan kita lakukan, atau mereka tertutup sama sekali nggak melihat Tuhan, lalu orang-orang itu memuji dan mengagungkan kita, saudara. Nah, kalau itu yang terjadi, kita tidak bisa menjadi seperti Yesus. Karena waktu Yesus melayani, semua mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Di dalam praktek hidup sehari-hari, di dalam pembacaan kitab suci sekalipun, apakah kita menemukan Kristus? Di dalam berkhotbah, saudara, apakah khotbah kita kristosentris? Pusatnya, fokusnya adalah Kristus atau yang lain? Seringkali esensi dari pemberitaan Injil atau berkhotbah sudah diganti dengan hal-hal yang lain. Kesaksian-kesaksian, motivator, ya, motivasi-motivasi, etika, moral, saudara, itu tempatnya bukan di gereja, itu tempatnya di yang lain, saudara. Tapi di gereja, jemaat harus menemukan Kristus di setiap khotbah. Lalu di dalam pelayanan kita, saudara, manusianya atau Kristusnya yang dipuji, yang diagungkan. Nah, biarlah malam hari ini kita merenungkan bagian yang sangat penting. Karena kita tadi mengatakan semua mata tertuju kepada Yesus. Lalu yang keempat, yang terakhir. Di dalam Markus pasal 6 ayat yang kedua. Kalau Bapak Ibu lihat di situ ya, menjadi seperti Yesus dalam hal apa? Coba lihat. Pada hari Sabat, ya, karena memang kebiasaannya setiap hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadat. Kalau di pasal 4 Injil Lukas tadi, pasal 3 pasal 4 Injil Lukas tadi mengatakan apa, saudara? Dia membaca kitab suci. Tapi di pasal 6 Injil Markus ayat yang kedua dikatakan, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub, kagum, heran ketika mendengarkan Yesus dan mereka berkata, dari mana diperolehnya hikmat? Diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Saudara, ketika Yesus mengajar, orang yang mendengar takjub, heran, kagum. Bagaimana dengan kita? Ketika kita berkhotbah dan mengajar, ketika kita melayani, saudara, apakah jemaat takjub? Ya, bukan karena heran, pujian, nyanyian kita bagus, main musik kita bagus, khotbah kita bagus. Tapi yang terpenting adalah mereka takjub karena melihat Kristus. Mereka takjub karena menemukan Kristus, saudara. Mereka takjub karena mereka mengalami Kristus. Nah, ini bagian yang sangat penting, saudara. Kenapa jemaat takjub, kata Alkitab? Mendengar pengajaran Yesus. Nah, saudara, karena alasannya Yesus menyampaikan firman dari Bapa. Kalau saudara baca Yohanes 12 ayat 49 sampai 50 dikatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Yesus berkata, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Saudara, kita bisa melihat, dan aku tahu, ayat yang ke-50, bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya, sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, pelayanan apapun juga, kita harus berdoa, minta hikmat dari Tuhan, supaya apa yang kita sampaikan, saudara, ya, apa yang kita ucapkan, itu benar-benar berasal dari
Tuhan. Kalau itu semua berasal dari Tuhan, ketika kita menyampaikannya, pasti membuat orang lain takjub. Kenapa? Heran dan kagum karena mereka menemukan Kristus. Jadi alasannya kenapa orang banyak takjub mendengar pengajaran Yesus. Karena pengajaran Yesus berasal dari Bapa. Dan yang kedua, saudara, pengajaran Yesus atau firman Tuhan yang dia sampaikan berasal dari dirinya sendiri. Kalau saudara baca Matius 25 ayat 21 sampai 44, beberapa kali Yesus berkata, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Kalau yang pertama, firman Tuhan dari Bapa. Yang kedua, firman Tuhan dari dirinya sendiri. Karena dia adalah sang firman itu sendiri. Makanya dia berkata, aku berkata kepadamu. Ketika Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, ada dampak, ada kuasa yang menyertai saudara. Bab Markus 13 ayat 31 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firman Tuhan, tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firmanku tetap tinggal tetap. Bukan dalam bentuk buku, namanya kitab suci, saudara, tapi firman yang sudah kita baca, yang sudah kita teliti, yang sudah kita renungkan, yang sudah kita miliki, saudara, itu yang kekal, membawa kita sampai ke dalam kerajaan surga. Jadi, saudara, apa kesimpulannya? Menjadi seperti Yesus dalam hal kebiasaannya. Tadi dikatakan masuk rumah ibadah, beribadah, saudara, dan membaca kitab suci. Ya, kemudian kita melihat yang kedua, saudara, menjadi berkat karena sudah diurapi oleh Tuhan, maka tidak kita miliki sendiri, tapi kita mesti bagikan kepada orang lain, ya, saudara. Lalu yang ketiga, pelayanan kita apapun yang kita lakukan, fokusnya harus Yesus, bukan diri kita. Membuat orang lain semakin mengenal Yesus, itulah pelayanan yang berhasil, saudara. Lalu yang terakhir, membuat jemaat takjub. Kenapa? Karena perkataan, pengajaran, khotbah, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, penuh kuasa, sehingga boleh mengubah orang yang mendengar, yang melihat, saudara, untuk diubah juga semakin seperti Yesus. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini, ya Tuhan. Biarlah kami menyadari betapa pentingnya meneladani Yesus, memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti Yesus, hidup seperti Kristus, dan pelayanan kami biarlah membuat orang yang menyaksikan menemukan Kristus melalui kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat yang malam hari ini hadir bersama-sama. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian yang indah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.